Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bapak. Pagi, Pak. Gimana keadaannya sekarang? Apakah sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat. Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum Bapak buka pelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai selesai. Sekarang Bapak akan bahas tema 3 subtema 2 pembelajaran 6 tentang keberagaman. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui presentasi siswa mampu menyebutkan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban dalam pelestarian hewan dengan penuh percaya diri. Melalui presentasi video, siswa dapat mengelompokkan hewan menyebutkan cara-cara melestarikan hewan langka tersebut. Yang keempat, melalui pengamatan video, siswa mampu mengimplementasikan laporan hasil wawancara dengan baik. Sekarang, melestarikan hewan langka terancam punah merupakan kewajiban kita bersama. Hewan-hewan langka. Coba sebutkan hewan apa ini anak-anak? Ada, Pak. Ada. Pada ini hewan yang hampir punah. Apa Pak itu? Hewan apa Pak? Karena banyak diburu di tanah. Hewan badak. Oh iya. Yang pertama ini hewan badak. Nah, yang kedua ini hewan apa? Siapa yang tahu? Kadal Pak, kadal. Yang kedua siapa? Ada raksasa ya, Pak. Nah, ini gambar komodo. Komodo ini Saya hampir kira kadal raksasa, karena Pak. sering diburu. Nah, yang ketiga ini gambar apa? Komodonya pacaran, Pak. Enggak, itu tengkar komodonya itu. Nah, yang ketiga ini gambar apa, Nana? Burung pipit, Pak. Belum, Pak. Bukan, ini gambar burung jalak. Ini hampir punah juga. Bali, Pak. Yang ini, yang terakhir ini siapa ini? Itu gambar Pak Nahum. Loh, bukan, ini gambarnya orang hutan. Keempat gambar di sini, ini hewan-hewan yang hampir punah, termasuk hewan langka. Mengapa kita perlu melestarikan hewan langka? Biar tidak langka. Saya biar tidak hilang, Pak. Saya tidak punah, Pak. Biar tidak hilang. Supaya tidak hilang ya. Karena hewan langka jumlahnya sangat sedikit, sehingga perlu dilestarikan jika hewan tersebut akan punah. Yang kedua, apa yang terjadi jika hewan tersebut punah? Apa? Tidak ada penerusnya, Pak. Tidak ada hewannya. Nah, terima kasih. Nah, apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, tuliskan himbauanmu kepada masyarakat agar melestarikan hewan langka.
Manfaat melestarikan hewan langka berarti melaksanakan kewajiban kita terhadap makhluk hidup lainnya. Marilah mulai saat ini kita peduli dengan kelestarian hewan yang ada di sekitar kita, yaitu kita menjaganya. Sebelum kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara, sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Anak-anak ada yang sudah melakukan wawancara? Belum, Ya. Pak. Nah, ini Bapak akan ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut dalam wawancara. Yang pertama, sesuai topik. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Yang kelima, bahan yang benar. Bahasa yang keenam, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang ketujuh, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap sopan. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, berlatih agar telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, anak-anak harus yang pertama perkenalkan diri sebelum wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Yang kelima, jika suasana sudah cair, jadi topik wawancara. Yang keenam, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Yang ketujuh, bawa buku catatan, alat tulis atau perekam. Dari narasumber. Yang kesembilan, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hormati petunjuk narasumber. Setelah melakukan wawancara, anak-anak harus mengucapkan mohon diri kepada narasumber. Yang kedua, ucapkan terima kasih dengan langsung pergi. Yang ketiga, sampaikan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, kalian akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan wawancara. Di sini ada format menulis laporan hasil wawancara. Nanti Bapak akan kirimkan melalui via WA. Ini. Nanti ada tugas dari Bapak akan Bapak kirimkan via WA, ya. Sekian, terima kasih. Bapak akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.